Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas pembelajaran kita pada hari ini. Salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabi kita, yakninya Nabi Muhammad SAW yang berlafazkan doa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada pertemuan kali ini antum bertemu lagi dengan Ustazah, yaitu Ustazah Erliana dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kemajuan peradaban Islam masa dinasti Bani Abbasiyah. Masa kekuasaan dinasti Abbasiyah ini berlangsung cukup lama, yaitu dari tahun 132 sampai 656 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi, yaitu berlangsung lebih kurang 524 tahun, yaitu lebih kurang 5 abad. Adapun beberapa perkembangan peradaban yang terjadi pada dinasti Abbasiyah ini ada beberapa bidang, yaitu yang pertama adanya bidang ilmu pengetahuan dan filsafat, dua bidang sosial dan ekonomi, yang ketiga bidang pemerintahan, politik dan militer, yang keempat yaitu bidang seni budaya. Yang keempat yaitu seni budaya. Baiklah, kita akan membahas terlebih dahulu yaitu tentang bidang ilmu pengetahuan dan filsafat. Bidang ilmu pengetahuan dan filsafat ini bisa berkembang dan sangat pesat sekali karena pada periode pertama para khalifah atau tokoh-tokoh pada periode pertama ini sangat memberikan perhatian yang besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Dan khalifah pada periode pertama ini merupakan khalifah yang sangat kuat secara politis dan juga sangat memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan. Pada masa dinasti Abbasiyah, banyak bermunculan ilmuwan muslim dari berbagai disiplin ilmu yang berkembang, diantaranya adanya ilmu qiraat, hukum Islam, ilmu mantik, ilmu sastra, ilmu matematika, ilmu kedokteran, ilmu astronomi, astrologi, filsafat, dan lain-lainnya. Selanjutnya, bidang ilmu pengetahuan dan filsafat ini berkembang karena adanya asimilasi atau percampuran antara dua bangsa, yaitu bangsa Arab dan bangsa non-Arab. Yang ketiga, adanya gerakan penerjemahan. Gerakan penerjemahan ini dari bahasa Yunani, bahasa Latin ke bahasa Arab. Adapun ada tiga fase dalam gerakan penerjemahan ini. Fase pertama yaitu pada masa Khalifah Al-Mansur sampai pada masa Harun Ar-Rasyid. Yang kedua, pada masa Khalifah Al-Ma'mun hingga 300 Hijriah. Fase yang ketiga yaitu setelah 300 Hijriah atau sampainya pembuatan kertas. Gerakan penerjemahan dari bahasa asal ke bahasa Arab di masa Khalifah Al-Mansur ditandai dengan dibentuknya Dewan Penerjemah bahasa Latin dan bahasa Yunani pada tahun 141 atau 761 Masehi. Jadi, Dewan Penerjemah dibentuk pada tahun 141 atau 761 Masehi oleh Abu Ja'far Al-Mansur.
Buku-buku klasik Romawi dan Yunani yang terdiri dari buku-buku filsafat, astronomi, farmasi, seni budaya dialihbahasakan kepada bahasa Arab. Di zaman kekhalifahan Harun ar-Rasyid, Dewan Penerjemahan Bahasa ini ditingkatkan lagi fungsinya. Yang awalnya fungsinya sebagai Dewan Penerjemahan atau tempat penerjemahan dari bahasa Latin kepada bahasa Arab. Namun pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid, Dewan Penerjemahan ini ditingkatkan lagi fungsinya, yaitu Harun ar-Rasyid mendirikan Khizanatul Hikam yang merupakan dijadikan perpustakaan atau pusat penelitian, yaitu pada tahun 180 Hijriah atau 796 Masehi. Jadi, Harun ar-Rasyid mendirikan Khizanatul Hikam pada tahun 180 Hijriah atau 796 Masehi. Pada tahun 207 Hijriah atau 822 Masehi, Khalifah Al-Ma'mun mengembangkan fungsi Khizanatul Hikam dengan mendirikan Baitul Hikam. Tempat ini tidak hanya sebagai pusat studi orang Abbasiyah, tetapi hampir seluruh penjuru dunia. Jadi Baitul Hikam ini dijadikan sebagai pusat studi. Pusat studi ini tidak hanya untuk bangsa Abbasiyah, namun untuk seluruh penjuru dunia. Al-Ma'mun juga mendirikan sebuah majlis yang bernama yaitu Majelis Munazarah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan agama. Adapun kemajuan pengetahuan dan filsafat ini telah membawa dinasti Abbasiyah, khususnya kota Baghdad sebagai ibu kota negara, menjadi tempat yang memiliki peradaban yang tinggi di dunia, dikenal dengan negeri 1001 malam. Jadi kota Baghdad ini disebut juga dengan negeri 1001 malam. Jadi dalam bidang ilmu pengetahuan ini dapat disimpulkan dalam gerakan penerjemahan itu adanya pada tahun 141 Al-Mansur mendirikan Dewan Penerjemahan. 180 Harun ar-Rasyid mendirikan Khizanatul Hikam yang fungsinya yaitu sebagai perpustakaan dan sebagai pusat penelitian. Pada tahun 207 Hijriah atau 822 Masehi, Al-Ma'mun mendirikan Baitul Hikam dan Munazarah. Baiklah, kita lanjutkan dalam bidang ilmu, bidang sosial dan ekonomi. Kesejahteraan warga dinasti Abbasiyah menjadi prioritas utama bagi pemimpin dinasti Abbasiyah dalam melaksanakan kekuasaan pada periode awal. Khalifah Abu Ja'far merupakan tokoh utama peletak dasar ekonomi Abbasiyah. Adapun sikap adil dan tegas bijaksana yang dimiliki oleh Abu Ja'far Al-Mansur membuat dinasti Abbasiyah ini menjadi maju dalam segala bidang. Adapun kemajuan ekonomi rakyat Abbasiyah disebabkan usaha-usaha khalifah yang mendorong kemajuannya. Yang pertama yaitu dengan didirikannya sektor pertanian. Dalam sektor pertanian ini, dinasti Abbasiyah membangun adanya bendungan, kanal, irigasi, dan tarusan untuk mengatur pengaliran air yang dibutuhkan petani untuk bercocok tanam. Yang kedua yaitu sektor perdagangan dan jasa. Perekonomian warga pada masa dinasti Abbasiyah ini umumnya meningkat mulai pemerintahan Al-Mahdi, yaitu pada tahun 158 sampai 169 Hijriah.
Seiring dengan peningkatan sektor pertanian dan hasil tambang, hubungan luar negeri antara Abbasiyah dengan kerajaan-kerajaan lain telah membawa peningkatan tersendiri bagi Abbasiyah dan sektor perdagangan dan jasa. Jadi dalam sektor perdagangan dan jasa ini bisa meningkat karena mereka melakukan kerjasama dengan melaksanakan hubungan kerjasama dengan luar negeri yang menjadikan Basrah menjadi pelabuhan penting. Selain Basrah juga ada pelabuhan Damaskus dan dermaga Kufah. Yang ketiga yaitu sektor perindustrian. Adapun industri atau pusat industri pada masa dinasti Abbasiyah ini adanya kota Basrah. Kota Basrah yaitu industri gelas dan sabun. Sedangkan Kufah merupakan industri tekstil. Yang ketiga yaitu Kazaskan yaitu merupakan industri sutra. Yang keempat yaitu Damaskus merupakan industri pakaian dari sutra yang bersulam. Yang kelima yaitu kota Sam yang merupakan tempat industri keramik dan gelas berukir. Kita lanjutkan yang ketiga yaitu bidang pemerintahan, politik, dan militer. Pemerintahan ditata pada periode keemasan sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya pengangkatan wazir atau disebut juga dengan Perdana Menteri. Adapun wazir ini bertugas sebagai pembantu khalifah menjalankan roda pemerintahan. Yang kedua yaitu pembentukan sekretariat negara yang disebut juga dengan Diwanul Kitab. Diwanul Kitab ini dipimpin oleh Raisul Kitabah, yaitu disebut juga dengan sekretaris negara. Sedangkan sekretaris negara ini dipimpin atau dibantu. Sedangkan sekretaris negara ini dibantu oleh 5 sekretaris. Yang pertama yaitu Khatib Rasail. Khatib Rasail ini yaitu sekretaris surat menyurat. Khatib Kharaj yaitu sekretaris perpajakan atau khas negara. Yang ketiga Khatib Jundi yaitu sekretaris militer, keamanan, dan pertahanan. Yang keempat Khatib Khada yaitu sekretaris hukum dan perundang-undangan. Yang kelima yaitu Khatib Surtah yaitu sekretaris polisi, keamanan sipil. Yang ketiga yaitu adanya pembentukan departemen yang gunanya yaitu sebagai pembantu Perdana Menteri. Perdana Menteri yaitu wazir. Yang pembentukan departemen ini ada 5 departemen. Yang pertama Diwanul Kharij yaitu departemen luar negeri. Diwanul Ziman yaitu departemen pengawasan urusan negara. Yang ketiga Diwanul Jundi yaitu departemen pertahanan dan keamanan. Yang keempat Diwanul Aqarah yaitu departemen tenaga kerja dan pekerjaan umum. Yang kelima yaitu Diwanul Rasail yaitu departemen pos dan telekomunikasi. Yang keempat yaitu pengangkatan gubernur atau disebut juga dengan amir. Di bawah gubernur dibentuknya pemerintahan desa. Pemerintahan desa ini disebut dengan qaryah. Sedangkan qaryah ini dipimpin oleh Saikul Qaryah yaitu kepala desa. Selanjutnya yaitu pengangkatan anggota bersenjata, baik itu angkatan darat maupun laut. Angkatan darat ataupun
laut ini dipimpin oleh panglima yang disebut dengan Amirul Umarah. Yang keenam yaitu Baitul Mal, artinya pembentukan Baitul Mal dan lembaga khas negara. Yang bertugas itu yang dibentuk yaitu adanya satu pembendaharaan negara Diwanul Khizanah, yang kedua hasil bumi Diwanul Aziraah, yang ketiga perlengkapan tentara yang disebut juga dengan Diwanul Khizanus Silah. Yang ketujuh yaitu pembentukan Mahkamah Agung. Ada 3. Yang pertama yaitu Al-Qadi. Al-Qadi ini mengadili perkara agama yang hakimnya disebut Qadi. Sedangkan yang kedua yaitu Al-Hisbah yang mengadili perkara umum yang hakimnya disebut Mustahsib. Yang ketiga yaitu An-Nazir fil Mazalim, yaitu yang mengadili tingkat banding, hakimnya disebut Sahibul Mazalim. Kita lanjutkan yang selanjutnya yaitu dalam bidang pemerintahan politik militer ini. Yang tadi kita telah membahas tentang pemerintahan banyaknya yang dibentuk dari wazir sampai dengan pembentukan tentang hakim-hakim. Yang kedua yaitu politik dan militer. Usaha politik yang ditempuh yaitu pada periode awal pada tahun 132 sampai 232 atau 750 sampai 847. Dalam bidang politik ini yang pertama yaitu menumpas habis keturunan Bani Umayyah. Yang kedua memindahkan ibu kota Abbasiyah dari Hasimiyah dekat Kufah ke Baghdad. Abu Ja'far dapat membangun kota Baghdad ini menjadi kota yang metropolis dan pusat peradaban dunia. Selanjutnya yaitu Al-Mansur menyingkirkan Abu Muslim Al-Khurasani yang dianggap mengancam kekuasaan dinasti Abbasiyah. Yang ketiga yaitu menumpas pemberontakan yang mengatasnamakan agama. Adapun yang dihancurkan yaitu para pemberontakan yang menggunakan gerakan mengatasnamakan agama. Yang pertama yaitu gerakan kelompok Ar-Rawandiyah. Yang kedua gerakan Al-Mukanniyah. Yang ketiga gerakan Al-Karami. Dan yang keempat yaitu gerakan Azanadiyah. Semua gerakan yang mengatasnamakan agama tersebut dapat dituntaskan atau disingkirkan. Yang keenam, adapun politik dan militer ini, yang keenam itu menjalin hubungan luar negeri. Yang pertama, dinasti Abbasiyah ini menjalin hubungan dengan Raja Perang yang memiliki kekuasaan di sebagian Andalusia. Yang kedua, menjalin hubungan dengan Afrika Barat, kekuasaan kaum Barbar. Yang selanjutnya, dalam bidang politik dan militer ini yaitu menaklukkan Bizantium yang mencoba melakukan serangan ke wilayah Abbasiyah. Jadi, dalam bidang politik itulah yang dilakukan usaha-usaha yang ditempuh pada periode awal. Pada periode kedua, tahun 232 sampai 334 Hijriah, kebijakan politik yang ditempuh oleh Khalifah Abbasiyah banyak dipengaruhi dari unsur-unsur Turki. Banyak orang-orang Turki menduduki jabatan yang penting dalam pemerintahan dan militer. Oleh karena itu, banyak daerah kecil yang memisahkan diri, banyak pemerintahan kecil memisahkan diri, dan ini merupakan awal mulainya timbulnya perpecahan pada masa dinasti Abbasiyah.
Pada periode ketiga 334 sampai 487 Hijriah ditandai munculnya kekuatan Bani Buwaihi yang beraliran Syiah. Kekuatan Bani Buwaihi semakin bertambah dan dapat mengontrol kekuasaan di Baghdad. Pada zaman Al-Musta'fi Billah 335 Hijriah atau 945 Masehi, Bani Buwaihi dapat menekan khalifah dan menjadikan Ahmad Buwaihi sebagai Amirul Umarah atau Panglima Besar yang diberi gelar kehormatan yaitu Mu'izzud Daulah, yang artinya yang memperkuat kekuatan. Sejak itu, lebih kurang 1 abad, kekuasaan Abbasiyah dikontrol oleh Bani Buwaihi dan para khalifah tidak mampu berbuat banyak untuk mempertahankan kekuasaan negara. Jadi pada periode ketiga, dinasti Abbasiyah mulai dikuasai oleh Bani Buwaihi. Yang periode selanjutnya yaitu periode keempat pada tahun 487 sampai 656. Ini merupakan periode terakhir dinasti Abbasiyah dalam bidang pemerintahan politik dan militer. Dinasti Abbasiyah berada di bawah kontrol kaum Saljuk dari Turki dan kaum Saljuk dan Turki ini mampu menghilangkan kekuasaan dinasti Buwaihi yang berada dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah. Kekhalifahan dinasti Abbasiyah pada selama periode ini, kaum Saljuk mengambil alih kekuasaan para khalifah dan para khalifah Abbasiyah hanya dibolehkan menguasai masalah-masalah agama. Khalifah dinasti Abbasiyah akhirnya hilang setelah pasukan Mongol memporak-porandakan Baghdad pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Demikianlah perkembangan politik militer Abbasiyah berkembang selama lebih kurang 5 abad. Dinasti Abbasiyah sebenarnya bisa mandiri atau berdiri sendiri dalam masa politik militer selama periode pertama berkuasa, yaitu lebih kurang selama 100 tahun, yaitu 1 abad. Kita lanjutkan selanjutnya, yaitu kemajuan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah dalam bidang seni dan budaya. Walaupun dalam bidang pemerintahan politik dan militer dinasti Abbasiyah sudah berakhir, namun pada bidang seni dan budaya tetap mampu berkembang dan mengalami pertumbuhan yang sangat bagus. Karena para khalifah dinasti Abbasiyah ini berorientasi pada pertumbuhan peradaban daripada perluasan wilayah kekuasaan. Dan karena adanya asimilasi dua bangsa, baik bangsa Arab dan dengan bangsa non-Arab, sehingga terjadinya transfer ilmu pengetahuan secara terus-menerus. Dalam bidang ilmu pengetahuan secara terus-menerus adanya berkembang ilmu seni maupun filsafat dan adanya kegiatan penerjemahan. Pada masa kekhalifahan Abbasiyah, peradaban Islam dalam bidang seni budaya dan kesastraan mencapai puncak keemasan, yaitu yang pertama di kota Baghdad menjadi kota pusat studi seni dan sastra berbagai penjuru dunia. Perkembangan peradaban yang diidentitaskan dalam bidang sastra seni budaya diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu seni arsitektur.
Para khalifah dinasti Abbasiyah sangat menyukai seni arsitektur, di mana mereka mendatangkan arsitektur dari luar dinasti Abbasiyah, yaitu ketika ingin membangun masjid, istana, perkantoran dan lain-lainnya. Dan mereka juga mendatangkan orang-orang untuk mengajarkan orang-orang dinasti Abbasiyah agar bisa dan mampu menjadi arsitektur yang bagus. Yang kedua yaitu seni tata kota. Bukti adanya seni tata kota di masa dinasti Abbasiyah, adanya kota-kota yang dibangun dengan tingginya seni tata kota yang bagus yang bisa kita lihat pada saat sekarang ini, yaitu di kota Baghdad. Di kota Baghdad ini dibangun berbentuk bundar sehingga disebut kota bundar Al-Mudawarah. Di tengah kota Baghdad ini dibangun istana khalifah yang diberi nama Al-Qasar Az-Zahabi atau istana emas. Di samping istana dibangun Masjid Al-Mansur. Yang kedua yaitu kota Samara. Dibangun pada masa Khalifah Al-Musta'sim Billah. Di dalam kota ini terdapat istana yang indah, megah, masjid, taman-taman dan alun-alun, dan tempat para pejabat pemerintah, pusat pelayanan publik dan tempat pembelajaran. Selain dua kota tersebut, masih banyak peradaban masa lalu dalam seni arsitektur, contohnya Masjidil Haram di kota Mekkah dan Masjid Nabawi di kota Madinah. Itu merupakan hasil dari seni, sebagian dari hasil seni dinasti Abbasiyah. Selanjutnya yaitu seni sastra. Kota Baghdad dikenal sebagai pusat sastrawan dan penyair. Berikut penyair-penyair dan sastrawan yang terkenal. Yang pertama yaitu Abu Attahiyah, yang kedua Abu Nawas, yang ketiga Abu Tamam, yang keempat Al-Buhturi, yang kelima Al-Mutahabni, yang kelima Al-Mutanabhi. Adapun buku cerita yang sangat terkenal dengan dan sangat melegenda di kalangan umat Islam, ada buku cerita yang berjudul Alful Lailah wal Lailah, yaitu 1001 malam, yang ditulis oleh Mubassir Ibnu Fatik. Jadi buku cerita yang terkenal itu disebut juga dengan buku Alful Lailah wal Lailah, yaitu 1001 malam, yang dikarang oleh Al-Mubassir Ibnu Fatik. Yang selanjutnya yaitu seni suara dan seni musik. Beberapa seni musik dan seni lagu ada pada dinasti Abbasiyah. Tokoh yang pertama yaitu Yunus bin Sulaiman, yang kedua Khalil bin Ahmad Al-Fahidi, yang ketiga yaitu Ihsa bin Ibrahim Al-Mausuli. Jadi demikianlah perkembangan kebudayaan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Namun tidak hanya itu yang berkembang, masih banyak yang lain. Namun dari beberapa perkembangan tersebut kita mampu mengambil pelajaran dari perkembangan tersebut, di mana ilmu merupakan obor kehidupan bagi manusia atau penerang petunjuk bagi kehidupan. Ilmu bagaikan obor atau penerang bagi kehidupan manusia. Yang kedua, ketekunan dalam mencari ilmu, perlu adanya kesungguhan dan kerja keras. Yang ketiga, perkembangan peradaban dinasti Abbasiyah sampai saat ini masih diperhitungkan oleh dunia internasional. Yang keempat, dinasti Abbasiyah telah mewariskan karya-karya yang sangat berharga bagi kita,
berupa kitab-kitab, buku, dan kita mampu untuk membaca dan mengkajinya dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima yaitu menyadarkan umat Islam atas ketertinggalan pada saat ini. Namun pada zaman dahulu ternyata umat Islam sudah pernah jaya atau maju. Yang keenam yaitu dukungan dari pemerintah dalam membangun dan mengembangkan ilmu pengetahuan dibutuhkan, terutama fasilitas sarana prasarana pendidikan dan dukungan dalam perhatian terhadap para ilmuwan. Mungkin penjelasan tentang kemajuan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah ini kita cukupkan sampai di sini. Banyak kekurangan, Ustazah minta ampun dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta maaf kepada antum semuanya. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bermanfaat dan berguna bagi antum. Untuk lebih jelasnya antum bisa jika ada keraguan antum bisa membaca bukunya, dan jika ada yang bertanyakan boleh menghubungi Ustazah. Jadi dapat kita simpulkan kemajuan dinasti Abbasiyah ini ada 4 bidang. Yang pertama pengetahuan dan filsafat, yang kedua bidang sosial ekonomi, yang ketiga bidang pemerintahan politik militer, yang keempat yaitu seni budaya. Semoga dalam setiap bidang antum bisa memahami apa-apa saja yang perlu dipahami. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.